Berjumpa lagi di 1.4a 5.1 Ruang Kolaborasi, Modul 1.4 Diskusi dan Presentasi. Fasilitator saya yang hebat, Bapak Yadi Gunawiyadi, SPD, MMPD. Dan pengajar praktik saya yang hebat, Ibu Diana Puspita, SPD, MPD. Pembagian tugas presentasi. Kelompok 1. Moderator Bapak Didin Wahyudin. Pemaparan kasus 1. Ibu Ida Faridlah. Pemaparan kasus kedua oleh Ibu Irma Puspitasari. Pemaparan kasus ketiga oleh Ibu Dita Mustikawiyati. Pemaparan kasus keempat oleh Ibu Rizka Kartikasari. Kasus 1. Aduh, panjang juga ceritanya, Miss Google kewalahan. Silahkan dibaca saja kasusnya ya. Pertanyaan kasus 1. Pertanyaan ke-1. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Pertanyaan kedua. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Pertanyaan ketiga. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Pertanyaan keempat. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Untuk menjawab kasus nomor 1, kami persilakan kepada Ibu Ida Faridlah. Ya, kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaan tentang kasus 1. Pertanyaan pertama, langkah restitusi yang sudah dilakukan Ibu Santi. Di sini Ibu Santi melakukan 3 langkah. Pertama, menstabilkan identitas. Hal ini ditandai dengan Bu Santi mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya terhadap Ibu Eni. Kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Langkah kedua, validasi tindakan yang salah ditandai dengan Bu Santi mendukung agar Vivi dan Natali dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Pertanyaan-pertanyaan disampaikan dengan nada tidak menghakimi atau tidak memojokkan. Langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, ditandai dengan ketika Vivi dan Natali mengakui kesalahannya dan hendak meminta maaf kepada Ibu Eni, Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Jawaban atas pertanyaan kedua, yakni tentang menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apa langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan oleh mereka? Nah, jawaban atas pertanyaan ini adalah jelas, sudah sesuai. Adapun langkah-langkah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali adalah: pertama, Natali dan Vivi mengusulkan untuk mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan yang kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, yakni Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Selanjutnya pertanyaan ketiga,
Posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Nah, posisi yang dilakukan oleh Ibu Eni gitu ya dalam hal ini adalah posisi kontrolnya sebagai teman gitu ya, posisi kontrol sebagai teman, di mana Ibu Eni melakukan pendekatan dengan cara tidak menyakiti dan berusaha melakukan pendekatan secara personal. Kemudian pertanyaan yang keempat, jika Anda sebagai Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Nah, kelompok kami sepakat kalau misalnya di antara kami ini berlaku sebagai Pak Hasan, jelas kami akan melakukan rasa dukungan atau mendukung langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Ibu Santi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa, yakni memposisikan diri sebagai posisi manajer atau dalam posisi kontrol sebagai manajer. Nah, demikianlah jawaban kami atas kasus 1. Terima kasih. Kasus kedua. Aduh, ini juga panjang ceritanya. Miss Google kesel dia. Silahkan dibaca saja kasusnya ya. Pertanyaan kasus 2. Pertanyaan ke-1. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan, apakah indikatornya? Pertanyaan kedua. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Pertanyaan ketiga. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, A. Nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? B. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Untuk menjawab pertanyaan kasus kedua, saya persilahkan kepada Ibu Irma Puspitasari. Pada kasus kedua, ada beberapa pertanyaan dan jawaban yang akan saya paparkan. Pertanyaan yang pertama, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan, apakah indikatornya? Bapak Lukman, sikap posisi kontrolnya sebagai penghukum. Indikatornya, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu yang sesuai dengan peraturan. Pertanyaan yang kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi sebagai seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan kepada Sabrina? Jelaskan. Pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada Sabrina oleh Pak Lukman jika Pak Lukman mengambil posisi sebagai seorang manajer, yaitu yang pertama, apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas yang sudah disepakati. Yang kedua, apakah kamu meyakininya? Yang ketiga, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Yang keempat, jika kamu bersedia memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Yang kelima, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Untuk pertanyaan yang ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus memakai sepatu berwarna hitam? Nilai kebajikannya yaitu komitmen, berprinsip, dan keteraturan. Dan pertanyaan yang terakhir, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Menegur dengan cara individual, bukan di depan orang banyak,
bahwa memberi hukuman seperti itu tidak benar. Siswa bisa saja sakit hati dan itu tidak akan menumbuhkan sikap disiplin positif. Jangan menegur seolah menyudutkannya. Dan yang terakhir, sampaikan dengan bahasa yang baik dan sopan. Demikian pemaparan dari pertanyaan dan jawaban pada kasus kedua. Terima kasih. Kasus ketiga. Ini sudah agak pendek, agar waktunya efektif. Silahkan dibaca saja ya. Pertanyaan kasus ketiga. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Untuk menjawab pertanyaan pada kasus ketiga, saya persilahkan kepada Ibu Dita Mustikawiati. Pada kasus ketiga, terdapat beberapa pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Menurut kelompok kami, posisi kontrol yang diambil Bu Dani adalah pembuat merasa bersalah. Hal ini ditunjukkan oleh kalimat yang disampaikan Bu Dani kepada Fajar dengan nada yang lirih, yaitu, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu?" Dengan demikian, kami menyimpulkan bahwa posisi kontrol Ibu Dani ini adalah pembuat merasa bersalah. Pertanyaan kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Jawabannya, menurut kelompok kami, terdapat beberapa kemungkinan kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar. Di antaranya, yang pertama, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Dalam hal ini, Fajar mungkin saja kurang mendapatkan perhatian dari guru maupun dari orang-orang di sekitarnya. Atau bahkan, bisa saja Fajar mengalami masalah di lingkungan keluarganya, sehingga menghambat proses belajar. Yang kedua, kebutuhan kesenangan. Fajar bisa saja kurang menyukai mata pelajaran bahasa Inggris atau cara penyampaian materi yang disajikan oleh guru bahasa Inggris. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Dalam hal ini, Fajar kurang begitu paham akan materi yang disampaikan sehingga ia tidak mampu menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Dani. Pertanyaan ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Menurut kelompok kami, apabila Ibu Dani mengambil posisi sebagai pemantau, maka yang akan Ibu Dani lakukan adalah mengawasi setiap tingkah laku Fajar saat di kelas maupun di luar kelas. Dalam hal ini, Bu Dani mencatat segala perubahan sikap Fajar dalam sebuah jurnal sikap. Selain itu, Bu Dani akan berkata dengan nada suara yang datar, bahasa tubuh yang formal, dan berusaha untuk tidak menunjukkan emosi yang berlebihan. Sebagai posisi pemantau, Bu Dani juga akan tetap memonitor atau memantau perkembangan Fajar serta tindak lanjut dari apa yang terjadi pada Fajar. Adapun pertanyaan yang akan disampaikan oleh Bu Dani sebagai pemantau, maka Bu Dani akan mempertanyakan hal-hal yang berkaitan dengan
peraturan atau kesepakatan kelas. Misalnya, Fajar ingat apa peraturan atau kesepakatan pelajaran bahasa Inggris? Lalu apa yang tadi sudah Fajar lakukan? Apakah Fajar tahu jika misalnya Fajar bermalas-malasan atau malah tidur ketika pelajaran bahasa Inggris sedang berlangsung, konsekuensinya seperti apa? Pertanyaan keempat. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Jawabannya, menurut kelompok kami, untuk mengatasi permasalahan seperti yang dijelaskan pada kasus 3, dibutuhkan kemampuan manajerial seorang pemimpin, dalam hal ini kepala sekolah, yang intinya dapat membuat keputusan yang tepat untuk penanganan perilaku siswa. Dalam kepemimpinan manajerial, setidaknya seorang kepala sekolah perlu memiliki 3 keterampilan, yaitu keterampilan konseptual, keterampilan hubungan manusia, dan keterampilan teknikal. Selanjutnya, perlu dibuat kebijakan-kebijakan yang tepat guna melakukan penanganan terhadap siswa yang menemukan kendala seperti Fajar. Kasus keempat. Jangan lupa kasusnya dibaca ya. Pertanyaan kasus keempat. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Kira-kira nilai-nilai kebajikan, keyakinan sekolah, apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Untuk menjawab pertanyaan pada kasus keempat, saya persilahkan kepada Ibu Rizka Kartika Sari. Untuk menjawab pertanyaan dari kasus 4, yaitu yang pertama, posisi kontrol yang dipraktikkan Ibu Suti adalah manajer. Dilihat dari pernyataannya, yaitu Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Yang kedua, Dino dikuatkan dengan pernyataan Ibu Suti, yaitu membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Kemudian dikuatkan dengan namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Dan Anto dikuatkan oleh Ibu Suti dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan kepada Dino, seperti, Dino, apakah yang akan kamu lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Untuk menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu nilai kebajikan. Yang pertama yaitu semangat, di mana pernyataannya Dino semangat untuk belajar menjahit supaya bisa menempelkan kembali kancing baju Anto. Yang kedua yaitu tanggung jawab, di mana Dino bertanggung jawab atas kesalahannya. Kemudian yang ketiga yaitu bijaksana, karena sikap yang ditunjukkan oleh Ibu Suti. Dan yang terakhir adalah kedamaian, di mana Anto dan Dino pada jam pulang sekolah sudah bercengkrama kembali. Demikian pemaparan dari kelompok kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam pemaparan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat.